Kasus dugaan penganiayaan seorang siswi sekolah menengah pertama oleh 3 siswi sekolah menengah atas di Pontianak, Kalimantan Barat tengah diproses oleh kepolisian. Sementara dari hasil visum terungkap, kepala korban tidak bengkak, tidak ada memar di mata dan tidak ditemukan juga bekas luka di alat kelamin. Penyidik Polresta Pontianak berencana untuk memeriksa ibu korban. Tak hanya itu, kepolisian juga akan berkoordinasi dengan tim dokter terkait hasil visum. Menurut Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo, dari hasil pemeriksaan awal, korban mengenali 3 pelaku penganiayaan. Karena ketiga pelaku dan korban masih di bawah umur, penyidik akan berkoordinasi dengan Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak. Karena proses penyidikannya ini ya tentunya berlaku khusus ya, karena korban dan pelaku adalah anak di bawah umur, karena perlu pendampingan dari Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak. Kasusnya terus akan dilanjutkan, ya, dilakukan proses penyidikan secara profesional oleh penyidik Reserse Polresta Pontianak. Sampai saat ini kasusnya seperti itu posisinya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyesalkan kasus pengeroyokan tersebut. KPAI pun menyerahkan sepenuhnya proses hukum yang telah berjalan dengan menggunakan ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Komisioner KPAI Retno Listiarti menjelaskan, KPAI telah mendorong adanya diversi atau mediasi karena baik pelaku maupun korban masih anak-anak. Namun upaya tersebut tidak tercapai karena keluarga korban menolak untuk mediasi. KPAI juga melakukan pemulihan kondisi anak seperti saat semula, baik pemenuhan hak rehabilitasi maupun kesehatan. KPAI juga meminta agar masyarakat menahan diri untuk menyebarkan berita yang belum tentu kebenarannya terkait kasus ini, apalagi jika dibawa ke ranah politis. Ingin masyarakat semua kita menghimbau untuk memberikan kesempatan kepada polisi untuk bekerja. Polisi saat ini sedang melakukan penyidikan, sementara visum juga sudah dilakukan terhadap korban, dan ini untuk sementara berdasar itu memang adalah kekerasan fisik. Nah, atas dasar ini karena ada cedera pada kepala, ada cedera pada perut, pada dada, maka ini tentu dibutuhkan rehabilitasi kesehatan. Selain itu, anak juga mengalami trauma, sehingga kita juga meminta kepada pemerintah daerah untuk memberikan layanan psikologis. Jadi saat ini posisinya adalah KPAI berkoordinasi pertama dengan pemerintah daerah terkait dengan layanan pemenuhan hak-hak yang harus diperoleh oleh korban maupun oleh anak-anak pelaku. Yang kedua, sementara itu korban telah menjalani visum di rumah sakit tempat korban dirawat. Visum dilakukan sepekan setelah dugaan pengeroyokan terjadi. Hasil visum dipaparkan oleh Kapolresta Pontianak, Kombes Pol M. Anwar Nasir. Menurut Anwar, dari hasil visum terungkap kepala korban tidak bengkak, tidak ada memar di mata, dan tidak ditemukan juga bekas luka di alat kelamin. Intak, tidak tampak luka robek atau memar. Saya ulangi, alat kelamin, selaput darah atau hymen intak, tidak ada tampak luka robek atau memar. Kulit tidak ada memar, lebam maupun bekas luka. Korban mengaku dianiaya pada 29 Maret lalu. Peristiwa tersebut baru diadukan ke Polsek Pontianak Selatan pada 5 April dan kemudian dilimpahkan ke Polresta Pontianak. 2 pekan berselang, dugaan penganiayaan siswa SMP di Pontianak muncul ke permukaan merebut perhatian publik di tengah ingar-bingar pemilu. Yang lebih miris, para terduga pelaku, lebih dari 1 adalah siswi SMA. Pertanyaan yang muncul di benak kemudian bagaimana mungkin ide jahat menganiaya muncul dengan mudah tanpa takut sanksi yang mengikuti. Lalu sekarang apa sanksi yang paling tepat untuk para pelaku? Kita bahas malam ini bersama Ibu Susiana Afandi, Komisioner KPAI. Ibu Susiana, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di sini. Kemudian ada juga Ibu Nini Rahayu, anggota Ombudsman Republik Indonesia. Bu Nini, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Dan melalui sambungan telepon, saya akan menyapa Bapak AKBP Doni Charles Go, Kabid Humas Polda Kalbar. Selamat malam, Pak Doni. Ya, selamat malam, Mbak Putri. Ya, Pak Doni, saya akan ke Pak Doni dulu untuk memperbarui informasi. Ini sudah naik ke tahap penyidikan, dilaporkan sepekan yang lalu. Sudahkah ada perkembangan terkait pelaku, Pak Doni? Ya, sudah ada, Mbak. Jadi tadi sore jajaran Satreskrim Polresta Pontianak sudah menetapkan 3 orang tersangka. Dari hasil pemeriksaan para saksi secara maraton dan beberapa terduga pelaku, kemudian Polresta Pontianak sudah meningkatkan status
yaitu dengan menetapkan 3 orang tersangka. Mereka dipanggil sejak kapan, Pak Doni, pemeriksaan ini? Hari ini, Mbak, hari ini. Sejak hari ini? Artinya sejak dilaporkan hingga sekarang progresnya bagaimana sebenarnya, Pak Doni? Jadi perlu kami sampaikan, memang asal mula peristiwa ini kan dari tanggal 29 Maret yang lalu. Iya. Memang terkesan begitu lama, karena memang dari pihak korban dan pelaku sendiri ada upaya untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan. Namun tidak didapati titik temu, sehingga akhirnya dari pihak keluarga korban itu mendatangi polsek. Nah, di polsek pun juga diberi peluang untuk adanya mediasi dengan melibatkan PPKA dari Kalimantan Barat, ya dari KPPA Kalimantan Barat, KPPAD, ternyata pun itu tidak membuahkan hasil. Jadi sehingga pada tanggal 8 April perkara ini dilaporkan secara resmi oleh sang ibu ke Polresta Pontianak. Nah, dari tanggal 8 itulah kita mulai melakukan upaya-upaya pro justisia. Ya, LP terbit, orang-orang yang terkait kita panggil secara resmi, kemudian kita lakukan berita acara pemeriksaan. Nah, kemudian hari ini tanggal 10 kita sudah tetapkan 3 orang sebagai tersangka. Demikian, Mbak Putri. Iya, berarti ada 3 orang yang melakukan. Kalau sebelumnya kan kita mendengar informasinya ada 12 orang yang berada di lokasi. 9 orang itu juga sudah diperiksa dan mereka tidak melakukan penganiayaan, atau yang benar memang hanya 3 saja? Iya, jadi dari hasil pemeriksaan ini kan ada 3 waktu peristiwa yang berbeda di 2 lokasi yang berbeda. Jadi peristiwa pertama ini terjadi perkelahian antara pelaku dan korban karena korban membalas. Nah, kemudian 5 menit berikutnya ada peristiwa lagi, tapi dengan pelaku yang berbeda. Nah, di sini pun korban juga membalas. Nah, kemudian di TKP kedua juga korban membela diri ya di situ berarti ya? Iya, membela diri. Kemudian di TKP kedua setelah 5 menit, itu dengan pelaku yang berbeda lagi. Nah, ini korban sama sekali tidak melakukan perlawanan. Jadi di 3 peristiwa berbeda itu ada 3 pelaku-pelaku yang bisa kita identifikasi, sedangkan keterlibatan 9 orang yang lain mereka berada di TKP. Hanya melihat. Nah, ini ya hasil dari pemeriksaan tidak temukan bahwa mereka melakukan kekerasan fisik. Ya. Pak Doni, peristiwanya terjadinya persisnya di mana, Pak Doni? Dan kan berarti ada jarak antara peristiwa 1, kemudian selang 5 menit dengan pertengkaran kedua, perkelahian kedua, kemudian selang lagi dengan perkelahian ketiga. Begitu berarti ya? Peristiwanya di mana? Apakah di satu lokasi yang sama atau berpindah lokasi atau bagaimana? Iya, jadi ada 2 lokasi, Mbak. 2 lokasi. Jadi yang pertama itu di jalan Sulawesi, kemudian karena mereka menggunakan sepeda motor, ya. Kemudian setelah itu pindah ke Taman Akasia, kalau saya tidak salah. Kemudian peristiwa ketiga tetap di taman yang sama. Seperti itu, Mbak. Ya, apakah dilakukan penahanan, Pak Doni, atau bagaimana sekarang? Ini masih berproses karena tidak semua saksi kemudian pelaku maupun saksi korban sudah selesai kita periksa. Kita memberikan kesempatan kepada penyidik untuk menyelesaikan semuanya itu biar prosesnya cepat, ya, khususnya dalam pemberkasan, karena kita tahu ini masalah viral diketahui oleh seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Kita ingin permasalahan ini cepat. Maka semua yang ada kaitan di sana kita ingin periksa secara tuntas. Nah, itu kita berkesempatan kepada penyidik kita untuk menentukan apakah ini layak ditahan atau tidak. Oke, bagaimana dengan kondisi korban terakhir? Anda juga sudah sempat bertemu dengan korban kalau dari gambar yang kami terima? Kebetulan saya tidak melihat langsung, cuma saya mendampingi Bapak Kapolda Kalimantan Barat
yang memang diperbolehkan masuk karena kita membatasi banyaknya orang menyaksikan korban. Keterangan yang saya dapatkan dari Pak Kapolda setelah melihat kondisi fisiknya normal. Cuma untuk psikisnya Pak Kapolda tidak bisa berikan keterangan karena ya memang harus dokter lah yang bisa sampaikan untuk psikis. Oke, baik. Pak Doni, terima kasih banyak untuk informasinya, Pak Doni. Kita sekarang jeda dulu. Setelah jeda saya akan menanyakan kepada Komisioner KPAI terkait langkah-langkah yang kemudian sekarang sudah diambil, apakah sesuai sudah dengan koridor untuk menangani kasus hukum yang melibatkan anak-anak di bawah umur gitu ya Ibu Susiana. Tetap bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Anda kembali bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Kami masih membahas soal pengeroyokan atau penganiayaan yang dilakukan oleh 3 siswi SMA kepada 1 siswi SMP. Bu Susiana, kemudian kita lihat sekarang kasus ini kemudian mencuat setelah cukup lama tidak tertutup dengan informasi-informasi lain. Kemudian sekarang mencuat di 2 hari terakhir. Tapi kalau misalnya dilihat dari KPAI, proses yang dijalani kan memang ada mediasi-mediasi itu. Tapi proses yang dijalani saat ini apakah sudah on the track? Yang pertama KPAI menyesalkan peristiwa pengeroyokan ini, Mbak. Kami semua prihatin. Terus kemudian agar tidak simpang siur gitu ya, proses sedang berjalan di kepolisian dari proses penyelidikan kemudian naik menjadi penyidikan. Iya. Nah, artinya yang ingin kami garis bawahi di sini bahwa yang pertama informasi yang berkembang itu sungguh sangat liar di media sosial, menyebut misalnya pelaku ada 12 orang gitu ya. Terus kemudian setelah petisi itu muncul, kemudian dari pihak polisi menyampaikan, nah bahwa pelaku sesungguhnya ada 3 orang. Hanya 3. Nah, artinya kita hormati, kita hargai proses yang sedang berjalan di penegakan hukum ini. Sekarang ini sudah naik dari penyelidikan menjadi penyidikan. Nah, terus kemudian karena ini pelakunya anak, hukum peraturan yang diterapkan adalah Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012, Sistem Pidana Peradilan Anak. Nah, artinya kami sudah menyatakan tadi bahwa tidak pernah Komisi Perlindungan Anak Daerah Kalimantan Barat menyatakan, mendorong atau misalnya memutuskan untuk damai, tidak ada itu. Karena bahasa damai itu adalah dibahasakan di undang-undang diversi itu mainstreamnya antara pemiliknya, diversi itu antara pelaku dengan korban gitu ya. Artinya dari pihak KPAD tidak pernah menyatakan bahwa ini damai. Itu yang harus dimengerti oleh publik. Dan kami berterima kasih kepada CNN yang kemudian bisa memfasilitasi dialog ini sehingga publik bisa tahu bahwa proses ini kita harus menghargai proses yang tengah berjalan ini. Terus kemudian tapi informasi soal ini sebenarnya sudah diketahui sejak kapan kalau misalnya oleh KPAD? Gini, jadi kasusnya itu kan terjadi pada tanggal 29 Maret. Terus kemudian diadukan di KPAD itu tanggal 5 April. Nah, terus kemudian KPAD melakukan langkah-langkah gitu ya, menerima pengaduan. Terus kemudian yang paling penting di dalam penanganan pelanggaran hak anak itu adalah keberpihakan kita kepada korban. Itu jelas. Nah, apa itu keberpihakan pada korban? Pertama, rehabilitasi korban, pemenuhan hak korban. Pemenuhan hak korban di bidang kesehatan. Itu KPAD sudah memastikan bahwa korban mendapat hak-haknya. Nah, terus kemudian untuk memastikan di dinas-dinas terkait gitu ya, untuk memenuhi rehabilitasi mental, sosial, dan kemudian psikisnya juga, asesmennya. Pertama rehabilitasi itu. Terus yang kedua, dampingan hukum. Nah, dampingan hukum artinya bagi korban. Nah, artinya kata kuncinya bahwa kita itu berpihak. Negara hadir adalah untuk korban, ya dalam hal ini. Terus kemudian yang ketiga psikososial. Nah, psikososial artinya kita ingin bahwa masalah ini tidak ada secondary victim, gitu ya. Yang berjalan itu kemudian akan membentuk stigma-stigma kepada anak pelaku korban maupun pelaku. Nah, sekarang gini.
dalam sejak kemarin siang KPAI menerima pengaduannya sangat luar biasa, dan saya wanti-wanti kepada wartawan, tolong jangan expose wajah korban. Mereka itu adalah anak, mereka punya masa depan. Jangan membangun stigma di masyarakat dari berita kalian. Terus kemudian termasuk juga wajah anak-anak pelaku. Tapi kemudian wartawan nanya gini, Bu, anak-anak pelaku itu, Bu, dia Instagraman loh, Bu, ini apa namanya, dia main apa sih yang foto goyang-goyang itu di kepolisian. Nah, artinya ini ada soal bahwa permasalahan ini tidak hanya diselesaikan pada penegakan hukum, tapi juga ada peran orang tua di situ. Terus kemudian juga ada peran yang kemudian kalau kita melihat anak ketawa-ketiwi melakukan kejahatan, maka perlu di-asesmen ini si pelaku ini. Oke, mengapa bisa begitu? Itu nanti kita sampai ke sana. Tapi kemudian saya dari Bu Nini, kalau melihat sekarang kasusnya Bu Nini, banyak kemudian sekarang yang mengatakan bahwa ini tidak akan ditanggapi serius jika tidak menjadi viral. Apakah Anda kemudian sepakat Ombudsman bagaimanapun lembaga yang mengawasi mereka sekarang yang terkait dengan ini, baik apa sekarang kalau misalnya dari posisi Ombudsman sendiri? Ya. Sebagai lembaga pengawas tentu kami ingin memastikan bahwa prosedur penanganan kasus ini berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang SPPA. Tapi melihat ramainya sekarang, ini artinya ada yang salah nih. Kalau penanganannya sejak awal benar, menurut SPPA, maka mestinya nggak seramai ini. Nggak sekaget ini. Nggak sekaget ini. Jadi kalau soal korban saya sepakat bahwa yang pertama dilakukan adalah kemudian melakukan pemulihan pada korban. Dipastikan korban itu pulih terlebih dahulu, baru ngomong diversi. Gitu. Karena diversi itu di dalam Undang-Undang SPPA harus melibatkan korban. Nggak bisa cuma orang tuanya, korban. Gimana korban mau ditanya? Gitu. Dan kepolisian itu kan ada unit PPA juga. Itu yang harus terlebih dahulu kemudian memastikan pemulihan korban anak ini dalam proses pendampingan berhadapan dengan hukum itu terjadi gitu. Termasuk kesehatannya. Dan tidak cukup hanya mengatakan fisik psikologisnya, itu yang justru utama. Untuk mengetahui bahwa anak ini sudah boleh dilakukan proses penyelidikan misalnya, apalagi mau didengar keterangannya, psikologisnya dulu yang kemudian perlu dipastikan bahwa dia siap. Ini penting sekali soal psikologis. Ini satu. Yang kedua, memang undang-undang ini, Mbak, kalau kita lihat, undang-undang ini kan lahir tahun 2012. Ada mandat 4 PP dan 2 Perpres. Sampai sekarang, PP yang terpenting itu justru belum keluar. PP yang paling penting tentang bentuk tindak pidana dan cara-cara penjatuhan terhadap pidana anak ini belum keluar. Nah, padahal sudah dimandatkan bahwa keluarnya 4 PP dan 2 Perpres ini harusnya 5 tahun setelah undang-undang ini disahkan. Gimana kita boro-boro mau ngomong evaluasi, PP-nya saja belum. Nah, padahal ini yang paling ditunggu. Gimana polisi bekerja, kan perlu standar itu. Bagaimana cara menjatuhkan, bentuk pidana yang seperti apa gitu. Ini terus terang, makanya pemaknaan diversi, masyarakat juga belum banyak paham gitu. Mediasi dalam konteks diversi itu seperti apa gitu, dan ancaman hukumannya harus dilihat. Bahkan ini kan kalau melihat 183 terkait dengan alat bukti, saya perhatikan tadi kepolisian juga dengan mudah membaca hasil visum, mestinya kan nggak begitu juga gitu. Jadi saya kira ini karena itu seolah kemudian menegasikan apa yang beredar dan itu bisa menimbulkan persepsi. Visum itu alat bukti, mau dipakai kapan? Kan dalam proses pemeriksaan, apakah di kepolisian, nanti saat penuntutan, atau saat di persidangan. Bukan dibuka pada umum begini. Karena sebagai alat bukti. Apa yang Anda khawatirkan sekarang? Ketika kalau misalnya visum itu oleh korban nggak terima, dia bisa minta ulang kok. Bisa dimintakan visum ulang. Nah, kalau sudah dibuka begini kan jadi perdebatan di publik nih. Apalagi visum et siatricum ya. Visum psikologisnya belum dilakukan. Jadi kami ingin minta betul kepada kepolisian sebagai pihak paling depan ini untuk menghadirkan keadilan melalui Undang-Undang SPPA ini, ikuti gitu. Dan kalau misalnya ada kebutuhan publik untuk mengetahui, terbatas pada hal yang memang
boleh diketahui oleh publik. Jangan semua dibuka pada publik yang kemudian justru membingungkan masyarakat. Misalnya tadi saya mencatat itu yang disampaikan tadi. Iya. Kondisi fisiknya normal. Yang lainnya katakan. 12 orang hanya melihat, dalam hukum pidana, melihat itu, lalu sekian hari terjadi persoalan pidana, anak tidak melakukan perbuatan apapun, tidak menolong korban, tidak melaporkan, itu namanya pembiaran. Dalam hukum pidana ada pidananya itu, Mbak. Nah, ini dianggap enggak ikut mukul, tidak ikut melakukan kekerasan fisik. Saya catat ini, tidak melakukan kekerasan fisik. Tapi kalau anak ini, pelaku lain membiarkan kekerasan itu terjadi atau ikut mencemooh, ikut mengintimidasi, ini sudah perbuatan tindak kekerasan gitu loh. Jadi misalnya cuma 4 orang, makanya kalau belum siap lebih baik tidak dibuka. Tapi kalau misalnya melihat tadi juga ada pernyataan karena ini sudah viral, ini menjadi perhatian publik, jadi kami harus cepat menyelesaikan ini. Itu justru berbahaya menurut Bukan, menurut saya soal cepat pastilah, karena diversi itu punya waktu 7 hari, ya. Jadi memang kenapa harus kemudian begitu. Itu diupayakan, tetapi upaya 7 hari itu tetap dalam koridor hukum, tidak boleh mal, nanti potensi mal administrasi, gitu. Kenapa? Karena 7 hari itu membutuhkan suara korban. Persoalannya korban sudah siap atau belum? Kalau belum siap ya jangan dipaksakan, kan tidak bisa dipaksakan juga, gitu loh. Karena nanti untuk bisa berpengaruh itu. Betul, apalagi, mohon maaf nih, selama ini umum, bahkan undang-undang kita selalu berpandangan kalau ngomong kekerasan seksual, ini kan kekerasan seksual dimensinya, fisik saja. Kalau cuma benda tumpul, luka ringan, lebam itu tidak termasuk gitu. Padahal ini bagian dari kekerasan seksual yang kita semua mendorong Bu untuk segera disahkan. Ini tidak sepele menurut saya. Tadi ini ada kalimat kondisinya normal, ya kalau psikologisnya saya tidak tahu. Nggak sederhana melihat kekerasan seksual. Ya pastilah kalau yang hadir ini ya pasti, ya maksud saya tidak perlu menyampaikan hal yang menggambarkan hal yang belum firm gitu. Menggambarkan hal yang belum firm dan karena ini tidak sederhana. Kalau ini kan menyakiti banyak orang. Baik. Sekarang kita jeda dulu. Nanti setelah jeda saya akan tanya ke Bu Sisyana. Apa kemudian sekarang mungkin KPU sudah memiliki, pernah membuat studi tentang ini. Kenapa bisa begitu mudah sekarang mereka melakukan kejahatan fisik itu tanpa memikirkan sanksinya apa? Kira-kira saya akan bagaimana? Itu nanti setelah jeda. Tetap di CNN Indonesia Prime News. Tidak hanya untuk melihat kasus ini, tapi juga menarik jika kita melihat latar belakangnya sebenarnya. Apa yang bisa membuat 3 siswi ini kemudian bisa dengan mudah, Bu Sisyana? Sudahkah pernah ada studi yang dilakukan oleh KPAI atau informasi yang sudah dihimpun? Tahun 2017, KPAI melakukan roadshow untuk kampanye Stop Bullying, khususnya untuk cyberbully. Nah artinya KPAI berharap dari kasus ini, masyarakat tidak menyepelekan terhadap cyberbully. Dan ini awalnya dari sana kan? Kalau untuk kasus ini awalnya dari cyberbullying. Nah, kalau kejadian yang di Pontianak ini sesungguhnya yang mau disasar itu bukan Audrey, tapi sepupunya. Nah, tapi artinya bagaimana kemudian masyarakat menganggap biasa cyberbully yang ada di media sosial. Nah, ini yang harus kita akuin bahwa ini problem. Nah, satu. Yang kedua, KPAI juga banyak menerima kasus anak yang terindikasi terpapar dari gadget, game kekerasan. Nah, artinya dalam perilaku 3 pelaku ini, KPAI ingin bahwa dilakukan asesmen khususnya ke psikiater, karena kemungkinan dari indikasinya itu otaknya udah rusak itu. Terpapar apa? Terpapar game kekerasan. Orang yang terpapar game kekerasan itu dia sudah hilang empatinya. Dia mudah emosional. Dia menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Hanya dari game saja atau ada tontonan lain? Apalagi tontonan yang lain. Tontonan yang lain seperti apa? Seperti misalnya pornografi. Dopaminnya rusak. Ketika dopaminnya rusak, kasus yang kekerasan anak itu di Lampung kemarin gitu ya, itu karena dopaminnya sudah rusak, terus kemudian dia melakukan dengan hewan, anak usia 16 tahun, melakukan dengan sapi gitu ya, karena sudah rusak ini di struktur otaknya ini. Nah, artinya
ini yang terus kemudian apanya yang salah gitu ya? Yang salah hulunya. Kalau hulunya jebol yang jadi seperti ini. Hulunya berarti? Hulu perlindungan anak itu ada di keluarga. Ya kan? Artinya anak itu kan amanah Allah kepada orang tuanya. Tidak pantas amanah itu kemudian diserahkan kepada gadget, kepada Android. Itu kan? Sekolah itu kan hanya menitipkan sepertiga waktu. Waktu terbesar anak di mana? Oke. Nah, jadi artinya ini banyak multifaktor gitu ya. Kita itu kalau misalnya dari sisi hulunya itu sudah jebol, maka kita kewalahan di hilir. Penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan anak ini, apakah di Indonesia sudah melibatkan orang tua atau hanya diserahkan kepada hukum, selesai orang tuanya kemudian bisa dibebaskan dari pidana misalnya? Nah, kalau dalam kasus ini tidak semata-mata ini soal penegakan hukum ya, tapi bahwa anak yang kemudian menjadi pelaku, selain dia juga terikat dengan peradilan pidana anak tadi sebagai pelaku, tapi anak ini juga memiliki hak untuk direhab karena otaknya sudah rusak itu, gitu ya. Artinya, nah kemudian siapakah yang paling harus berperan di depan? Orang tuanya. Terkadang kan kita punya problem dari pengaduan yang masuk KPAI, ketika misalnya KPAI merujuk untuk proses rehab gitu ya, terus keluarga bilang nanti kalau keluarga tetangga tahu gimana, malu dong, aib dong. Kenapa? Karena kesannya rehab itu sangat menakutkan mungkin, atau apalagi bagaimana? Kalau rehab terkait kan anak ini kan harus dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Nah, sampai begitu sudah dimasukkan. Iya. Jadi anak termasuk menurut Anda 3 orang ini. Jadi kalau misalnya sudah terpapar game kekerasan, melakukan bullying di media sosial gitu ya, maka empatinya hilang. Ketika dia di BAP, dia nggak merasa bersalah. Dia hanya melakukan apa yang dia tontonnya dari gadget itu. Nah, waktu tahun seberapa persen Anda yakin bahwa mereka 3 orang ini terpapar dari game, atau mungkin dari lingkungan, atau dari indikasi. apa? Jadi dari indikasi. Artinya ini kan persoalan udah jelas bahwa persoalannya dari mana? Dari cyberbully. Selama ini kita tidak mau mengakui bahwa cyberbullying itu ada. Gitu ya. Banyak yang kemudian melakukan bunuh diri karena korban dari cyberbullying ini. Oke. Apakah ada hubungannya dengan kembali soal penegakan hukum, soal lembaga-lembaga yang sebenarnya berwenang tapi kemudian tidak memberikan, mungkin bukan efek jera, tapi tidak benar-benar melakukan pencegahan? Karena toh memang kekerasan pada anak mungkin terjadi setiap hari. Ini yang terjadi dengan AY ini mungkin hanya salah satu yang terekspos. Kasus bullying ini kan kasus tipikal ya, yang hampir semua sekolah ada sebetulnya. Jadi menurut saya kita memang perlu memikirkan konteks pencegahan yang dilakukan oleh sekolah, guru di sekolah maupun di masyarakat, maupun orang tua dan keluarga untuk menyiapkan ini. Nah, tapi kembali ke kasus ini gitu, menurut saya sesungguhnya masih bisa dicegah supaya korban juga tidak mengalami reviktimisasi dari kasus ini. Misalnya, Anda melihat itu sudah ke arah sana sekarang? Sudah ke arah sana. Menurut saya sudah terjadi reviktimisasi gitu. Karena korban saya lihat gambarnya ada di mana-mana sekarang ini. Artinya pihak kepolisian dan jajaran P2TP2A, karena sekarang ini ada P2TP2A, harusnya melakukan pengamanan terhadap korban untuk tidak diketahui. Begitu juga pelaku sebetulnya. Kalau pelaku sampai bisa selfie dan di situ bahkan ada kepolisian, ada yang salah soal unit PPA-nya. Standar operasional prosedur di situ. Mestinya tidak seterbuka itu, apalagi ini kasus dalam tanda kutip kesusilaan gitu ya. Dan tadi soal visum segala macam. Jadi tolonglah dibenahi dalam waktu yang sekian ini gitu. Apalagi seperti yang saya sampaikan tadi, kasus bullying ini kasus tipikal. Akan banyak sebetulnya. Jangan sampai berulang. Kasihan korban. Dalam konteks korban sebetulnya dua-duanya korban dari konteks hukum struktural ya. Nah, cuman perlakuannya mestinya berbeda. Kalau korban itu pemulihan, kalau pelaku direhab. Nah, pemaknaan rehab ini kalau kita lihat yang keluar tadi kan di PP 65 tahun 2015 di versi rehabnya ini yang tidak berjalan menurut saya. Karena ada kebutuhan restoratif justice, itu ada multi stakeholder yang harus terhubung satu dengan yang lain. Aparat penegak hukum. Ya, ini satu.
Yang kedua, ini unsur masyarakat, unsur keluarga, unsur tokoh agama, tokoh masyarakat. Ini semua terlibat dalam proses restoratif justice ini. Jadi kalau dan itu belum bisa dilakukan di sini. Petunjuknya. PP-nya itu. PP-nya itu belum ada. Nah, karena apa? Ketika anak ini, karena tidak selalu masuk rumah sakit jiwa juga gitu, tidak selalu dibui juga gitu, karena tempat lembaga pemasyarakatan kita sudah siap atau tidak. Apa bentuk intervensi untuk merehab anak ini? Kalau yang kita lihat itu kerehab atau malah dibiarkan anak itu melakukan selfie dan melukai banyak orang. Nah, dan itu kalau menurut Anda di situ artinya negara sudah gagal kemudian untuk menegakkan hukum yang sebenar-benarnya dan kemudian juga terutama kepada mereka para pelaku kejahatan berusia di bawah umur. Gini, saya tidak mengatakan gagal ya, karena persiapan menuju ke sana ada. Saya tadi baru mendengar dari Kementerian Hukum dan HAM bahwa PP yang sangat dibutuhkan itu untuk bentuk-bentuk pidana dan cara penjatuhannya itu sudah sampai di Presiden. Mudah-mudahan segera. Tetapi artinya tidak cukup hanya itu. Ini masyarakat juga perlu tahu kesiapan mereka ketika menghadapi orang tua, anaknya melakukan tindak pidana dan masuk dalam rumusan restoratif justice. Dia mau melakukan apa? Jangan sampai ketika anak diputus melakukan tindak pidana, malah anak ini kemudian wes sana nang pergi. Dianggap tidak ada apa-apa. Dia punya peran untuk membawa anak ini kembali seperti semula, kondisi seperti semula gitu. Lalu juga soal usia anak, mungkin perlu kita pertimbangkan, Mbak. Ini soal usia perlu kita pertimbangkan tentang anak pelaku pidana. Lalu bentuk-bentuk pidana mana yang masuk kategori ringan, sedang dan berat. Termasuk soal pemaknaan kekerasan seksual. Gitu. Ini sangat penting supaya kita tidak terulang. Baik, seolah-olah artinya sekarang kita dibukakan dengan kasus ini kemudian membuka bahwa banyak bolong di beberapa titik. Tapi kita lihat sekarang bagaimana ketika ramai begini. Jangan berhenti hanya kita pernah berkali-kali kasus seperti ini. Begini ramai di media, setelah itu langkahnya. Nah, mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan tidak dan mudah-mudahan ini bisa benar-benar membuat semua pihak bahu-membahu untuk memastikan bahwa kekerasan karena tidak bisa hanya pemerintah tidak berulang lagi. Bu Nini terima kasih banyak, Bu Susiana terima kasih banyak. CNN Indonesia Prime News segera kembali.